Alhamdulillah, teman-teman sekalian, banyak yang bertanya kepada saya, apa kabar debat Bogor antara Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani dan kaum Ba'alawi. Dari awal sudah kami sampaikan kepada mereka bahwa debat Bogor tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Karena Ba'alawi pasti tidak akan pernah hadir, takut gitu. Jadi sudah saya sampaikan dan sampai sekarang kan belum ada kabarnya. Terus banyak yang bertanya dari teman-teman, saudara-saudara, kenapa tidak akan pernah terjadi? Ya karena takut. Ya kok bisa takut? Ya karena nasabnya berdasarkan asumsi. Iya, benar. Baik di kitab Al-Burqa Al-Musyriqut sudah jelas kalau nasab mereka itu ya hanya berdasarkan asumsi. Baik, kami bacakan ini biar teman-teman semua paham. Wa biwalidihil Maimun Ubaidun atau Ubaidin, Al-Ayasiru atau Al-Ayasiri, Ubaiduhum atau Ubaidihim. Di sini dengan bapaknya dia, siapa? Ubaid, ya. Terus Al-Ayasir Ubaidihim. Di sini dalam syair, jadi yang ditulis Ubaid Al-Maimun, kemudian ditambah dikit, jadi ditambah lafal jalalah menjadi Ubaidillah. Terus perubahan nama dalam buku nasab ini berbahaya atas keabsahan nasab. Kemudian dari penjelasan atas syair ini, hakadha huwa huna Ubaidun wa huwa al-ma'ruf inda ahli Hadramut wal musaqqar fi kutubihim wal mutadawan fi silsilati nasabihim wa nisbatihim annahu Ubaid bin Ahmad bin Isa. Wa qad fahimtu mimma taqaddama awwalan mangkulan min tarikh al-Janadi atau al-Jundi wa talkhis al-Iwaji wa sabaqa bihi al-kalam fi tarjamati al-Imam Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad Jadid annahu Abdullah bin Ahmad bin Isa haitsu qala al-Jundi fi tarikhihi. Di sini kalau kita pahami dari lafaz yang dia tulis dalam kitabnya, wa hakadha huwa huna Ubaidun, dan begitulah dia di syair ini, siapa? Ubaid. Terus wahua, dan adapun Ubaid itu al-ma'ruf yang dikenal inda ahli Hadramut, bagi penduduk Hadramut, wal musaqqar fi kutubihim, dan yang tersusun atau tertulis dalam kitab-kitab mereka, dan juga di dalam silsilah mereka, nasab mereka dan nisbat mereka, baik nasab maupun nisbat. Dalam syair ini nasabnya apa? Wabi walidihi itu nasab. Nisbatnya Al-Maimun, anak cucu Maimun. Ini nisbatnya kan bisa disebutkan dari segi nasab dan nisbat.
annahu, bahwa sesungguhnya Ubaid itu adalah Ubaid bin Ahmad bin Isa. Padahal di dalam syair ini tidak menyebutkan Ubaid bin Ahmad bin Isa. Ini hanya penambahan dari penulis kitab Al-Burqah. Dasarnya apa misalnya? Kok Anda bisa mengasumsikan bahwa Ubaid itu adalah putra Ahmad? Nah, di sini waqad fahimtu, dan aku paham atau aku memahami dari apa yang sudah lalu, yang diambil mangkulan, yang diambil atau disalin dari Talkhis Al-Jundi dan Talkhis Al-Iwadi. Dalam terjemah siapa? Al-Imam Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad Jadid, annahu, bahwa sesungguhnya Ubaid itu adalah Abdullah bin Ahmad bin Isa. Qala Al-Janadi fi tarihi. Dalam syair yang dia jadikan sumber dari silsilah nasab itu tidak pernah menyebutkan Abdullah. Begitu. Di yang di sini loh, yang di sini yang disebut adalah Ubaid, kemudian ditarik menjadi Ubaidillah, kemudian dipelitir menjadi Abdullah, yang dibahas oleh Al-Janadi dalam kitab tarikhnya. Sebenarnya untuk memahami redaksi ini nggak usah mempunyai titel doktor atau profesor. Ini sebenarnya mudah, mudah untuk dipahami, mudah untuk dicerna. Kalau di sini menarik nama dari yang tertulis di dalam syair itu, terus kemudian dipelintir seperti yang sudah tertulis di dalam kitab Tarikh Al-Janadi atau Al-Jundi. Jadi ini seandainya diungkapkan di dalam debat, insya Allah mereka sulit untuk menjawabnya. Makanya di dalam disclaimer bab isbat nasab yang ditulis dalam kitab Rasail, wa yasbutun nasab bil alamatil wadihat wal bayyinatis thabitat wa la yathbutu bisyubuhat, yang ila akhiri, yang artinya nasab itu ditetapkan atau diisbat berdasarkan tanda-tanda yang jelas, alamat al-wadihat, terus wal bayyinatis thabitat, dan bukti-bukti yang valid, pasti, wala yathbutu bisyubuhat, dan nasab itu tidak bisa tetap hanya berdasarkan kesyubhatan, kerancuan, dan asumsi. Jadi sesederhana ini untuk mengetahui pencangkokan nasab kaum Balawi, iya, karena bukti utama mereka ialah kitab Al-Burqah Al-Musyiqah yang mencangkok keluarga Abil Jadid yang ada di Tarikh Al-Janadi. Jadi begini teman-teman, tidak ada gunanya seseorang itu alim ketika pandangannya ini tertutup oleh fanatisme. Itu tidak ada. Sebenarnya insya Allah para santri ini sudah bisa membaca ini dan mengartikannya. Namun yang sulit
kita menyimpulkan dari ini, begitulah dia di dalam syair itu. Ubay kok bisa jadi Abdullah, sedangkan yang Abdullah di dalam kitab tarikhnya nanti itu tidak menceritakan keluarga Ba'alawi, tidak menceritakan keluarga Abi Jadid. Ini sudah jelas loh, ya. Jelas kan. Terus apa yang membuat polemik nasab ini tidak selesai? Ini kenapa? Ya karena sudah terlanjur malu, sudah keluar-keluar, orang ini mengalir di sini. Kaki Habib yang bodoh lebih utama daripada aku, bukan kaki Habib yang ahli maksiat, surwa bil khabar, zina, minum khamar dan ahli zina, itu lebih utama daripada 70 kepala kiai yang alim. Belajar kepada Habib yang bodoh itu lebih baik, lebih utama daripada belajar kepada 70 kiai alim alama. Sudah terlanjur begitu kan? Iya. Yang saya herankan itu ya kiping-kiping itu kok nggak bisa memetik faedah dari redaksi yang sudah jelas bahwa redaksi ini adalah pengisbatan nasab yang berdasarkan asumsi. Ini yang buat saya heran. Ya semoga ini ya penjelasan ini menjadi petunjuk bagi kita semua bahwa nasabnya kaum Ba'alawi itu diisbat oleh Ali As-Safron di dalam kitabnya Al-Burqah Al-Musyiqah, yang berdasarkan syair Jamaluddin Baqusyair, yang dalam syair itu merupakan tawassul kepada leluhur-leluhur mereka oleh Baqusyair, terus dibuat sumber oleh Ali As-Safron atau dasar syair ini sebagai pengisbatan nasab leluhur mereka. Dasar pengisbatan nasab leluhur mereka. Yang bermasalah ketika wabi walidil Maimun Ubaidin al-Ayasiri Ubaidin ini kemudian dicangkokkan menjadi dari Ubaid menjadi Ubaidillah, kemudian menjadi Abdullah sebagaimana yang ditulis oleh Al-Janadi dalam kitab tarikhnya. Ini yang bermasalah. Kesederhana itu iya, tapi yang membuat rumit fanatik buta. Jadi yang membuat masalah besar, problem di polemik nasab ini, ya para kibing-kibing yang tidak mampu melihat ini dengan baik. Sumber utamanya ini di abad 9, sumber utamanya. Mereka tidak punya sumber yang lain kecuali kitab ini. Coba baca dengan baik, artikan dengan tepat dan teliti, seteliti mungkin. Pasti kalian akan melihat bahwa dalil dari pengisbatan nasab mereka hanyalah berdasarkan asumsi yang menarik Ubaid menjadi Ubaidillah dan memelintir Ubaidillah menjadi Abdullah sebagaimana yang tertulis dalam tarikh Al-Janadi. Begitu teman-teman. Jadi kalau ada yang nanya
Kenapa nasabnya Ba'alawi dibatalkan? Dasarnya di sini, alasannya di sini. Karena Ubaid ditarik menjadi Abdullah, Ubaid ditarik menjadi Ubaidillah, dan Ubaidillah dirubah, dipalsukan menjadi Abdullah yang tertulis di Tarikh Al-Jami. Seperti itu. Nggih, semoga bermanfaat. Akhiran, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.